Selamat siang semua. Eh, Kami dari PR7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai T07. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Betania Sibuan dengan NIM 12S22004 dan dan PR saya Tiara Barani dengan NIM 12S220037. Di sini kami akan mempresentasikan hasil solusi yang telah kami buat dari case untuk T07 kali ini. Untuk T07 bagian function. Di sini kami pertama kita akan ke readme-nya dulu, di mana pada readme-nya ini saya akan meringkaskannya saja. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah program yang akan mengeluarkan output seperti ini. Atau juga yang ini, di mana kita akan mendesain solusinya itu di entitas yang telah diberikan di berkas academy.h, header.academic, yaitu dengan entitas course, student, enrollment, yang didefinisikan di dalam bentuk structure. Sementara opsi lain seperti grade, semester, itu dalam bentuk enumeration. Pada header academic.h juga telah dituliskan beberapa spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan. Kemudian di sini pada readme ini Butet dan Ucok disuruh untuk membuat format keluaran atau format outputnya untuk menampilkan informasi dari entitas yang telah dibuat tadi. Misalnya yang pertama itu kayak print course. Untuk print course, ini akan menampilkan kode mata kuliah yang diambil, nama dari mata kuliah tersebut, kredit atau SKS-nya, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Ini nilai minimum ini dimaksudkan yaitu grade seperti A, B, C, dan D dan seterusnya. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran yang dipisahkan dengan simbol pipeline sebagai separatornya. Kemudian untuk yang kedua, print student, fungsi ini digunakan untuk menampilkan NIM, nama mahasiswa, dan angkatan keberapa, tahun berapa, dan juga program studi yang diambil mahasiswa tersebut. Keempat data tersebut akan ditulis dalam satu baris yang dipisahkan juga dengan pipeline. Yang ketiga adalah fungsi print enrollment. Print enrollment ini akan menampilkan kode dari mata kuliahnya, NIM mahasiswa, tahun dari akademiknya, kemudian semester dan performa yang diraih. Performa yang diraih itu misalnya yang ada nanti dalam kode itu performa yang dikalkulasikan berapa, tergantung misalnya grade-nya A. Grade A itu kan nilainya misalnya 4 kayak yang udah dibuat di sini tadi. Yang ini A itu 4, AB itu 3,5 dan seterusnya. Kalau misalnya performa yang diraih ini kayak berapa SKS atau berapa kredit yang dibuat, itu harus dikalikan dengan nilai atau grade yang telah diperoleh. Kemudian performa itu ditulis dalam 2 digit nilai presisi bentuk tipe data float, di mana kalau misalnya 2 digit nilai presisi ini kan dia dibuat untuk formatnya itu %2f, yaitu untuk printf ataupun scanf dalam printf dalam tipe data float. Keempat data tersebut akan ditulis lagi dalam satu keluaran dengan simbol pipeline sebagai separator atau pemisahnya. Kemudian kita akan di bagian kompilasi. Proses kompilasi akan menyertakan program dan academic.c yang berisi implementasi dari spesifikasi di header yang tadi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi. Yang T07_00.c GCC T07_00.c academic.c min_o T0700. Kita juga dapat melihat yang lain, maksud kami alternatif lain untuk melihat compile-nya di makefile, dari makefile. Kemudian untuk case yang 0,
Case ini akan menampilkan digunakan untuk contoh didemonstrasikan. Contohnya itu kayak keluaran diharapkan 12S. 12S1002 procedural programming, pipeline 2 yaitu untuk kreditnya dan D untuk grade-nya atau nilai minimumnya. Di sini untuk yang case yang pertama digunakan nama mahasiswanya seperti yang sudah saya baca tadi. Begitu seterusnya hingga uh, program ini dapat mengeluarkan hasil seperti case yang ketiga. Kita langsung beralih ke code-nya dan akan dijelaskan oleh peer saya. Di sini kami kami menggunakan header yang sudah dibuat oleh Kak Maria, yaitu academic.h. Coba biar kita di sini kami akan menjelaskan mengenai header tersebut. Di situ ada enumeration enum grade T, di mana isinya itu ada isinya grade underscore T, grade underscore E, grade underscore D, grade underscore C, grade underscore BC, grade underscore B, grade underscore AB, dan yang terakhir ada grade underscore A. Yang kedua itu ada enum semester T. Isinya itu ada semester already, semester event, semester short. Yang ketiga ada struct course T. Di sini ada char code dengan panjang array 12, terus char name dengan panjang array 40, dan unsigned short integer credit, dan enum grade T passing grade. Yang selanjutnya ada struct student T. Di sini ada char ID atau NIM, yaitu dengan panjang array 12, char name panjang array 40, char year atau tahunnya itu 5. Terus ada char study program dengan panjang array 40. Yang selanjutnya ada struct enrollment T. Di sini struct course T course, struct student underscore T student, terus char year dengan panjang array 12, terus enum semester underscore T semester, terus enum grade underscore T grade. Terus di sini ada kita taruh nama fungsi char dengan nama fungsi grade to text, dan parameternya itu enum grade T grade. Nama selanjutnya ada fungsi float dengan nama fungsi calculate performance. Terus parameternya itu ada enum grade underscore T underscore grade, terus unsigned sort underscore credit. Yang kemudian ada fungsi void dengan nama fungsi print course, dan parameternya itu ada start course underscore T dan underscore course. Terus ada fungsi void dengan nama fungsinya print student, dan parameternya struct student T student. Kemudian ada fungsi void lagi dengan nama fungsi print enrollment dengan parameternya struct enrollment T enrollment. Yang kemudian ada fungsi start dengan nama fungsi course T create course dengan parameter char code, char name, unsigned short credit, enum grade T, passing grade. Kemudian ada fungsi struct dengan nama fungsinya student T create student, dan parameternya itu char ID, char name, char year, char study program. Yang terakhir ada fungsi struct dengan nama fungsi enrollment create enrollment, dan parameternya itu struct course T course, struct student T student, char year, enum semester T semester. Oke. Kemudian kita masih ya. Di sini untuk yang fungsi char kami menggunakan switch case, di mana kenapa kami di sini memakai break di setiap case grade-nya itu, karena jika case-nya itu biar harus gimana bilangnya, kita harus membuat break itu biar kode kita itu nggak berjalan terus langsung ke bawah, biar dia bisa membaca kodenya. Terus setelah itu, setelah kita memasukkan atau membuat break di setiap setelahnya grade-nya itu, kita akan lanjut ke si fungsi float itu, fungsi calculate performance. Nah, di situ pada fungsi float calculate ini kita pakai branching, di mana kalau grade-nya itu sama dengan A, maka yang 4 itu akan dikalikan dengan si kredit. Misalnya itu grade-nya itu A, maka 4 akan dikalikan dengan si kredit. Kalau grade-nya itu AB, si 3,5 akan dikalikan dengan si kredit. Terus kalau
grade-nya itu B, maka si 3,0 akan dikalikan dengan kredit, sama halnya dengan grade BC dan seterusnya, maka setiap nilainya itu akan dikalikan dengan kredit. Kemudian selanjutnya bisa ditambahkan atau dijelaskan oleh peer saya. Baiklah, sebelumnya kami sebenarnya kan penggunaan switch case sama if else itu bisa diganti-ganti atau bisa sama aja. Tapi kami ingin mencoba jika kami menggunakan switch case di sini dan kami menggunakan if else di sini. Kemudian eh, jika terdapat kasus yang itu terdapat case yang pertama yaitu jika ada ditemukan grade A maka akan nilai yang di print itu adalah si A. Begitu juga sampai ke si T. Dimana kalau misalnya ada di sini non, jika ada kasus yang tidak ditemukan nilai A, B, B, C, C, D, E atau T, maka dia akan mengeluarkan maksudnya akan mengeluarkan di outputnya itu kata non. Kemudian kita beralih ke void print course yaitu dengan parameter struktur course T course di mana di menurut T07 bagian yang 00 pada mainnya diminta kita untuk mainnya dipanggil fungsi create course yang berisi uh, data ini. Sesuai yang sudah dibuat, maka kemudian kita akan disuruh untuk mencetak hasil printannya. Di sini kan berarti kita harus ke print course yang pertama. Print course yaitu char dengan tipe data kami mendeklar grade 1, menciptakan variabel pembantu yaitu grade 1 dengan tipe data char dengan menggunakan tadi kan fungsi grade to text-nya udah dibuat. Berarti kita tinggal memanggil fungsi grade to text-nya itu dengan parameternya itu passing grade, di mana di sini kan sebenarnya di struktur course ini udah ada apa namanya kayak apa ya entitas-entitasnya itu udah ada kayak strcpy untuk bagian jika ingin menambahkan nama mahasiswa ke dalam course nama course ke dalam jika ingin menambahkan nama maka akan dibuat course.name yang akan menghasilkan yang nilainya itu akan disimpan di name. Begitu juga untuk crs.code yang akan menyimpan nilainya itu di bagian code dan crs credit atau SKS akan kemudian nilainya akan disimpan di credit. Begitu juga untuk yang passing grade nilainya akan disimpan di passing grade. Di bagian ini kita hanya membutuhkan di bagian 00 T07 bagian T0700 hanya dibutuhkan untuk print course-nya. Dimana tadi kan ini entitasnya udah kita buat. Terus kita akan kemudian kita tinggal memanggil bagian course-nya saja. Kayak misalnya gini, grade to text. Grade to text itu kan grade-nya, maka kita akan memanggil yang underscore course dot passing grade, maka dia akan menampilkan grade-nya. Kemudian kita akan memprint dengan %s, pipeline %s, yang ini adalah kode format dari setiap tipe data. Ini sebenarnya bisa untuk char karena di sini masih ada library string, maka kita bisa memanggil %s. Di mana %s yang di print itu yang diminta untuk di print itu adalah course code yaitu course name juga, kemudian course credit. Course credit itu mempunyai tipe data unsigned short yaitu HO dengan kode format HO. Kemudian kita akan memanggil memprint F bagian grade 1 karena tadi kan di dalam grade 1 ini udah kita simpan nilai grade to text yang berhasil dari course.placing grade itu. Kemudian itu untuk yang bagian yang 00. Untuk bagian yang 01 kita itu diminta untuk memprint bagian yang student, di mana create student itu kan di mana di dalam yang 01 kita ada fungsi create student yang berisi
sebagai berikut, berisi data sebagai berikut. Kemudian print kita diminta untuk memprint hasil dari si student. Kan di sini tadi di bagian academic.c ini udah kita buat entitas dari strukturnya untuk yang student, yaitu dengan fungsi create student, struktur create student nama variabelnya, dan parameternya itu char ID, char name, char year, dan char study program. Dimana kan di sini ID-nya itu bertipe data char, maka kita akan membuat string copy di mana kita akan menyimpan nilai dari untuk si mahasiswa itu ke dalam ID, kemudian menyimpan nama menyimpan NIM mahasiswa ke dalam ID, nama mahasiswa ke dalam name, tahun angkatan mahasiswa ke dalam year, dan studi program yang dimasukkan ke dalam studi program. Kemudian kita akan memprint bagian student, yaitu dengan parameter fungsi void yang tidak memerlukan kembalian, kemudian nama fungsinya print student, dan parameternya itu adalah struktur dari student dan struktur dari si studentnya sendiri. Kemudian kita akan memprint f, yaitu %s, pipeline %s, yaitu kode format untuk char, kemudian student ID untuk name-nya, dan student name untuk namanya. Kemudian di sini dibuat lagi print f untuk bagian yang student year dan student studi program yang diminta. Kemudian kan yang bagian 01 udah selesai. Kita beralih ke 02, di mana di 02 ini kita diminta untuk mengeluarkan bagian yang course dan student yang udah dibuat tadi dengan cara di print course dan print student. Kemudian di sini juga kita diminta untuk membuat fungsi dari create enrollment itu dengan entitas-entitas yang dibuat di struktur enrollment. Kita disuruh untuk memprintnya lagi. Kemudian kita akan beralih ke academic.c lagi. Untuk bagian struktur dari enrollment, create enrollment, yaitu entitas yang tersedia itu kayak enrollment.course yang itu untuk menyimpan misalnya kayak kapan course itu disimpan di course, kemudian student enrollment disimpan di student, strcpy karena year-nya itu bertipe data char, maka dia pakai strcpy, di mana kemudian disimpan di year, dan kemudian untuk yang semester disimpan di dalam semester. Sebenarnya untuk program kali ini tidak dibutuhkan bagian yang year atau per semester, tetapi karena sudah ada parameter di sini, maka kita perlu menampilkan entitasnya. Kemudian kita akan memprintnya lagi, yaitu dengan fungsi void yang tidak memerlukan kembalian, yaitu print enrollment. Nama fungsinya saja yang diberikan oleh Pak Marius sudah print. Berarti yang ada di sini kita hanya dituntut untuk memprint. Kemudian kami yang pertama, agar memudahkan kita untuk mengerti code-nya, yang pertama kami membuat variabel pembantu dengan grade sama dengan grade to text, yaitu enrollment yang diambil. Kan grade itu kan ada di, maksudku kayak di enrollment itu kan ada grade yang ini, mana tadi yang ini, dalam enrollment itu kan ada grade juga, jadi bisa dipanggil kayak enrollment itu di dalamnya ada grade, jadi harus enrollment dulu yang dibuat jika kita ingin memanggil yang grade-nya yang ada di dalam enrollment tersebut. Di sini kan apa tadi? Oh ini. Tadi kan grade to text enrollment, grade itu ada di dalam enrollment, maka baru karena itu makanya kita bisa memanggil fungsinya. Kemudian untuk fungsi float performance, yaitu performance ini kayak tadi kan performance itu harus grade-nya itu dikali berapa SKS atau berapa kredit yang diambil. Maka kita buat fungsi calculate performance, kita panggil fungsi calculate performance yang telah kita buat dengan parameter yang dibutuhkan itu yaitu grade enrollment, dan di dalam course itu ada kredit, di dalam enrollment itu ada course. Jadi jika ingin memanggil kredit, kita harus tetap memanggil course-nya. Begitu juga sebaliknya, misalnya kayak gini, di dalam course itu ada passing grade, maka jika kita ingin memanggil passing grade, kita harus memanggil course juga. Kemudian di sini kita akan memprint F atau mencetak, yaitu
dengan kode format %s, %n, %s, di mana untuk yang ini kan tadi tipe datanya float. Berarti kode formatnya itu harus float juga. Yaitu diminta untuk 2 di belakang koma. Maka 2 di belakang koma itu kita membuatnya titik 2F dengan nilai. Kemudian yang harus dicetak itu adalah si enrollment course code-nya, kemudian enrollment student sama si ID-nya. Kemudian untuk yang test case yang ketiga sebenarnya sama dengan test case yang kedua. Kita hanya diperlukan untuk memprint betul-betul semua dari keluaran yang diminta. Baiklah, kita akan mencoba untuk merankan program yang telah kami solusi yang telah kami buat. Bagian yang pertama. Normal. Kemudian ini juga normal. Oke, sesuai dengan diminta. Nah, ini. Kemudian Case yang pertama. Apa yang diminta? Oh. Oke, pas. Yang kedua, case kedua. Nah, udah pas kan? Langsung sama. Kita coba sama. Dapat kita lihat di sini kami sudah memperoleh nilai yang sempurna yaitu 100. Berarti artinya semua case-nya sudah kami selesaikan dengan baik. Kami rasa sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada yang kurang atau ada kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, ya. Saya mau menambah sedikit saja untuk kesulitan-kesulitan yang kami hadapi pada pembuatan solusi kali ini, yaitu kami sempat kesulitan dalam memunculkan grade D-nya untuk yang pertama kali. Kemudian setelah kami bisa memunculkan grade D-nya, kami punya masalah lagi dengan calculate performance-nya, yaitu saat pembuatan fungsinya. Kemudian setelah fungsinya dapat kami selesaikan atau kami buat, bisa tampil dia untuk yang output yang diminta, grade E-nya itu grade D-nya untuk yang test case yang 00 tidak muncul. Dia selalu muncul E, selalu muncul E. Jadi kami akan cuma dia nggak muncul. Iya, cuma yang dia tidak muncul pada saat D saja. Terus kami mengakalinya dengan pertama kami buat dulu. Ini kami ganti jika misalnya kalau misalnya dia di grade di grade D kami munculkan di grade E kami munculkan D, maka dia akan memprint apa. Setelah kami munculkan D di sini, dia bisa memprint D. Setelah itu dari situ kami bisa setelah itu kami jadi tahu ternyata yang salah itu karena kami pada entitasnya yang ini, entitas yang mana tadi ini, entitas yang course itu kami memasukkan yang grade ini grade 1 grade 2 text ini di dalam entitasnya. Setelah kami bertanya kepada Asdes, abang Asdes kami, abang itu berkata akan lebih baik jika yang di dalam struktur itu isinya itu hanya entitasnya saja. Maka dari itu kami mendeklar lagi variabel baru pada pembantu yang akan memudahkan kami dalam pemanggilan fungsi
grade text-nya dalam printf-nya. Sebenarnya hanya itu saja yang kami tambahkan. Kami hanya menjelaskan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam pembuatan course ini. Terima kasih. Terima kasih.